Shalom. Kiranya kasih Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Saudara sekalian, apakah yang menjadi pengharapan terbesar dalam hidup Anda? Menjadi sarjana, menikah, dan memiliki keluarga, menjadi kaya raya atau apa? Tetapi ada satu hal yang seharusnya menjadi harapan terbesar kehidupan kita. Pengharapan yang penuh bahagia dari Tuhan Allah yang kita sembah, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Dan itulah yang akan kita pelajari saat ini di Jalan Leres. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sering disebut kiamat dunia. Kiamat untuk yang tidak mengikuti ya, tetapi pengharapan besar bagi kita para umatnya. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan ya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini merupakan janji Yesus yang akan datang kembali membawa kita ke tempatnya di rumah Bapa. Lalu bagaimanakah caranya Yesus datang kembali? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, malaikat yang berdiri di dekat para murid mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti murid-murid melihatnya naik ke sorga. Cara Yesus datang kembali adalah sama seperti saat Dia naik ke sorga. Artinya kedatangannya akan dilihat semua orang, tidak ada yang tersembunyi. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, "Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia." Ya, amin. Tetapi banyak orang yang akan mengatakan bahwa Yesus datang secara diam-diam, datang di sana atau di sini. Saat saya kecil, gereja saya pernah digemparkan dengan sebuah foto yang menunjukkan Yesus sedang menangis di dalam sebuah gereja. Hampir saya percaya bahwa itu sungguh Tuhan Yesus yang datang. Sebelum akhirnya saya tahu bahwa itu adalah hasil rekayasa gambar dari aplikasi olah gambar. Tetapi hal-hal seperti ini sudah diberitahu oleh Yesus menjelang kedatangannya. Dalam Matius 24 ayat 23-27, kita diminta untuk berhati-hati sebab banyak orang akan berkata bahwa Mesias ada di sana atau ada di sini. Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, bahkan mengatakan tanda dan mukjizat yang mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jangan percaya teman-teman, sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, seperti itu kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada yang tersembunyi, semua mata akan melihat. Dan luar biasanya, semua orang yang percaya pada Yesus akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Dan dalam 1 Tesalonika 4, 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak, Tuhan akan mengubah tubuh fisik kita dari yang dapat binasa menjadi yang tidak dapat binasa lagi. Baca 1 Korintus 15 ayat 51-54 ya. Tetapi teman-teman, saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu terdapat dua golongan umat manusia. Golongan pertama adalah umat tidak setia. Dalam Wahyu 6 ayat 14-17, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada saat itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya,
tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Golongan kedua, umat yang setia. Dalam Yesaya 25 ayat 9, umat-umat setia akan bersukacita dan bersorak-sorai karena keselamatan yang diadakan Tuhan. Teman-teman, kedatangan Yesus sudah dekat sekali. Dalam Lukas 21 ayat 34-36 Yesus menasihatkan agar kita berjaga-jaga, jangan larut dengan pesta pora dan hal-hal duniawi, karena hari Tuhan akan datang tiba-tiba dan menimpa semua orang. Oleh karena itu berjaga-jagalah, berdoa agar kita memiliki kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kita tetapi berdiri dengan penuh sukacita di hadapan Anak Manusia. Lalu apakah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Dan kapan kedatangannya? Kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.